Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realitas sampai perang Shinobi keempat. Ini justru seru. Nah, dengarkan sampai akhir. Saat Jinchuriki Yukito nih hampir tertangkap anggota Akatsuki Hidan Kakuzu itu, sesuatu mengejutkan terjadi. Boruto Sasuke itu datang untuk mengacaukan mereka semuanya. Tidak hanya itu saja, Mitsuki Orochimaru melakukan teknik-teknik ular serupa. Sementara itu wanita yang ngebuat genjutsu besar kepada Jinchuriki nih itu adalah Sarada Uchiha. Dia diberikan tugas menggenjutsu semua biju dan mengatakan kebenaran masa depan. Jelas dong melihat kedatangan pengacau dari regu Orochimaru itu, kemarahan Hidan Kakuzu meledak secara eksplosif. Orochimaru sendiri benar-benar ingin melenyapkan Hidan yang terkenal sombong dan selalu percaya pada ritual anehnya Jazin. Namun Mitsuki jelas di sini tak tinggal diam. Masalahnya itu adalah akan ada pengungkapan menarik dari Boruto tentang cerita masa depan yang sebenarnya setelah berhasil mendesak mundur dua anggota Akatsuki itu. Jazin sendiri bukanlah tokoh fiktif ya, dia itu adalah iblis nyata setara bangsa dewa tertinggi Otsutsuki. Nah, Jazin bahkan dianggap salah satu ras entitas kuno besar yang di masa depan itu berperan pada peperangan ranah para dewa. Ya sekalinya bahkan kian menarik lagi mendebarkan loh. Let's go, kita bahas lebih dalam. これは俺の物語だ。 Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex, series time travel perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer, di video ini konteksnya itu hanyalah cerita fan fiction nih, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas cerita ini hanya hiburan semata ya, karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy aja menikmatin keseruan masa lalu dan masa depan yang bersatu pada paradoxial time travel ini. Era Boruto masuk ke dunia Naruto sendiri. Nah, let's go, kita mulai ceritanya. Nah, di sini cerita kembali dilanjutkan lagi ya. Misi penangkapan Jinchuriki sempurna Yugito nih yang sudah gagal total itu. Kedatangan orang-orang Orochimaru sendiri menjadi penyebabnya. Di sini dan kemudian berkata, "Siapa kau yang sangat cepat itu?" Dia menatapnya lantas berkata lagi, "Namaku adalah Boruto." Setelah kagetnya Kakuzu, dia itu merespon, "Hidan, dialah orang yang dibilang oleh Kisame Itachi selama ini." Sasuke yang kaget, "Apa? Itachi ini sudah tahu Boruto ya?" Hidan kemudian mengatakan, "Menurut Itachi dan juga Kisame yang pernah melawanmu, kau itu katanya kuat sekali ya. Aku jadi cukup yakin dengan pergerakan dan kelincahanmu barusan. Tak salah kenapa kami para anggota Akatsuki itu mewaspadaimu. Hanya saja yang tak kami sangka-sangka itu adalah Orochimaru ada bersama pihakmu pula." Di sini Orochimaru kemudian merespon lagi, "Hura hura, nah Kakuzu Hidan, lama tak bertemu kan? Langsung aja aku tak ingin basa-basi. Aku ingin melenyapkan kalian para anggota Akatsuki lama." Hidan yang marah tersebut kembali merespon, "Cih, sombong sekali kau Orochimaru." Beberapa detik setelahnya Hidan Kakuzu itu melesat menyerang Orochimaru ya. Namun tiba-tiba aja Orochimaru di sini tuh juga kaget lantaran Mitsuki putranya itu melesat lebih dulu menghadapi mereka berdua dengan ngebagi kloningan dua Sage Mode-nya. Ini adalah momen pertama kali bagi Sasuke sendiri melihat putra masa depan Orochimaru melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan Orochimaru sekarang ini. Kemampuan energi alam Sage Mode yang luar biasa langka. Mitsuki kemudian melanjutkan, "Kau tunggulah di sini saja Orochimaru. Bantulah Sarada dalam merawat Jinchuriki tersebut. Kemampuan segel dan penyembuhanmu itu sangatlah berguna pada nantinya. Aku akan mengurus keduanya." Nah, di sini Mitsuki kemudian menatap mereka berdua dan bilang ya, "Namaku adalah Mitsuki dan kalian berhati-hatilah jika melawanku dalam mode sekarang ini." Kakuzu berkata lagi, "Hidan, kita serang dia dari segala arah pula. Aku merasakan dia itu sangatlah kuat pula." Hidan yang sombong dan tetap berkata, "Hah? Tidak ada yang merasa ditakutkan Kakuzu selama aku bersama Jazin sama." Mitsuki sudah melesat menyerang kedua orang itu. Bunshin Sage Mode itu mengatasinya ya. Kedua Mitsuki itu menggunakan teknik serupa. Hidan Kakuzu itu lantas menyerang Bali dengan senjata tombak dan kemampuan berbagai macam elemen api dan juga air yang dikeluarkan. Serangan itu berhasil dinetralisir Mitsuki ya, hingga pada akhirnya dia ini ngebuat perubahan
dengan besarnya sendiri. Tanduk Mitsuki keluar dan ngebuat Kakuzu Mitsuki penasaran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Disinilah Boruto kemudian melanjutkan, mereka akan kalah jika Mitsuki sudah melakukan hal tersebut. Pam, seledakan besar terjadi di area sana. Sagemode makin kuat lagi. Sekarang ini bahkan Mitsuki mengeluarkan dua ular besarnya pula loh. Masing-masing itu menekan pertahanan Kakuzu dan Hidan pula. Serangan kembali datang dengan hebatnya. Di momen inilah lengan dari Kakuzu hilang satu karena ular tersebut. Sementara Hidan kakinya itu sudah berdarah-darah. Yang tanpa Orochimaru sadar itu adalah bahwa Hidan sendiri itu memang juga ingin mengincar darah dari Mitsuki ya. Nah, di sini Mitsuki yang kaget ternyata dia juga mendapati goresan luka. Tiba-tiba Hidan berteriak, Jasin Seal. Lingkaran iblis itu menargetkan dari tubuh Mitsuki. Semuanya menjadi panik dong, tapi hanya Boruto yang tersenyum di sini. Ternyata Jasin tak bereaksi sama sekali pada Mitsuki, teman-teman. Ya, Hidan panik setelah Kakuzu juga kelelahan. Dan disinilah Boruto Mitsuki yang asli itu muncul pula. Mereka berdua sama-sama mengarahkan pada Hidan pula. Raiton Hebi Mikazuchi dan juga Raiton Repuso itu saling bertabrakan. Serangan keduanya ngebuat Hidan meledak di area tersebut. Tangannya satu juga menghilang. Dia kemudian berkata, Kakuzu, ini gawat sekali. Kita kabur dulu sekarang ini. Sementara Kakuzu melakukan bom asap dan menghilang itu, mereka semuanya lantas bergegas untuk mengobati luka dari Yugito-ne. Disinilah Sasuke itu sempat berkata ya, kenapa ritual itu tak terkena pada Mitsuki pula? Boruto lantas melangkah dan melanjutkan. Nah Sensei, ada sebuah kebenaran tentang Jasin ini dan juga ritualnya. Aku yakin Hidan sendiri belum pernah bertemu dengan Jasin dan tidak tahu siapa Jasin itu. Memang ritual itu sangatlah sulit untuk dilepaskan. Namun jika bukan darah pengguna yang ditargetkan, ritual itu tak akan berhasil. Kenapa Mitsuki bisa lolos? Pertama karena cerdiknya Mitsuki. Dan yang kedua itu karena hanya Bunshin pula. Karena Mitsuki yang asli itu yang muncul saat bersamaku menyerangnya menggunakan teknik petir Raiton itu tadi. Dan perlu aku bongkar di sini. Jasin itu adalah entitas Otsutsuki kuno. Dia sejajar dengan mereka semuanya. Dan pada suatu masa Jasin memang pernah ada di bumi bersama dengan pasangan Otsutsuki lain. Jasin adalah kehendak dari Otsutsuki lebih tinggi. Memang mereka itu dikenal memiliki keabadian. Dan di masa depan ketika pertempuranku dengan salah satu Otsutsuki Pandora itu berakhir, Jasin sendiri juga sempat muncul. Tubuh tinggi besar dengan tanduk yang cukup aneh pula. Itulah gambaranku tentang Jasin. Siapapun pengikutnya memang diberkahi kemampuan yang satu ini. Tetapi aku dan beberapa orang dari masa depan punya cara pandang untuk melawan para bawahannya. Nah, saat perbincangan di antara mereka masih berlangsung itu, Orochimaru juga mendengarkannya sambil berkata, Sudah, aku sudah ngebuat penyembuhan pada Yugito-ne. Tiba-tiba sang Jinchuriki ngebuka matanya itu ya. Ia masih cukup lelah untuk melihat keadaan tersebut, tapi dia berterima kasih karena juga sempat diselamatkan. Nah sebenarnya ya Yugito-ne sendiri tuh melihat pertempuran mereka ketika mengusir Hidan pula. Boruto lantas berkata, Sarada, sekarang giliranmu untuk ngebuatnya tersadar apa misi yang kita sedang lakukan ini. Tiba-tiba Mangekyo Sharingan Ohirume serasa menjebak Yugito-ne pula. Genjutsu ini benar-benar masuk ke dalam kesadaran Yugito ya teman-teman. Apa ini? Nah, Sarada yang muncul di balik alam kesadaran itu lantas mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya, siapa dirinya dan orang-orang tadi serta misi yang mereka lakukan. Sebuah pengungkapan yang mirip dikatakan Boruto kepada Orochimaru Jiraiya pula ya, bahwa mereka berasal dari masa depan dan di salah satu tugas mereka itu adalah menyelamatkan para Jinchuriki yang belum tahu bahwa mereka benar-benar diincar oleh kelompok Akatsuki. Di masa depan mereka itu semuanya akan mati ya. Namun karena singularitas time travel itu, Boruto ini berusaha menjadi pemimpin regu dan berusaha pula mengubah alur cerita menyelamatkan semua Jinchuriki dan semuanya harus terus hidup. Ketika pertempuran melawan Akatsuki nanti berlangsung pecah, mereka sedang menegakkan ikatan kebenaran dan cinta antar sesama manusia. Dan peperangan yang paling penting itu adalah melawan bangsa Otsutsuki. Itulah yang sedang mereka jalankan. Nah di sini Yugito akhirnya sadar bahwa masa depan Jinchuriki itu harus terus ada ya. Untuk melawan ancaman Akatsuki maupun Otsutsuki itu, dia kemudian menjadi salah satu aliansi dari Boruto, Sarada dan juga Mitsuki. Yang kedua setelah era Kazekage Gaara.
Nah, di sini setelah Yukito ini bangun dan tahu kondisi sebenarnya, dia lantas mendekat pada seorang pria yang ngebawa pedang tersebut. Jadi namamu Boruto kan? Bukankah dia itu adalah Sasuke sang kriminal 5 ninja besar pula? Boruto lantas merespon dengan sangatlah yakin. Konnichiwa Yukito ni, namaku adalah Boruto dan pria yang kau sebut kriminal itu adalah guru terbesarku sepanjang masa. Lihatlah itu, mereka berdua itu mendadak di dimensi antar biju loh. Kazi Kaegara sudah berdiri di sana. Yukito ni kaget, bahkan Sasuke juga dibawa ke jaringan kesadaran para Jinchuriki bersama Boruto. Apa ini? Nah, dia penasaran tuh. Boruto lantas meresponi, ini adalah jaringan yang aku buat dengan singularitas takdir itu. Aku sudah bekerja sama dengan Jinchuriki pertama Gaara setelah menyelamatkannya. Sekarang adalah Yukito ni anggota Jinchuriki aliansi kita. Mulai dari sini kita akan melanjutkan perjalanan sampai ngebahas semua para Jinchuriki ini melawan Akatsuki dan entitas besar lain di masa ini. Gaara kemudian merespon, senang melihatmu pula, ujar Sasuke. Aku bahkan sampai tak percaya sama sekali bahwa di masa depan kau adalah idola sekaligus guru besar bagi pria tangguh putra Naruto ini, Uzumaki Boruto kan? Mereka tersenyum lalu menjadi bagian akhir dari penanda cerita kali ini. Ya, ke depan ceritanya bakalan lebih seru lagi nakama. Kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi itulah tadi ya berbagai hal menarik dari alur pembahasan time travel kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, share, subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita antusias memberikan alur Boruto Naruto lebih menarik lagi di channel Saga Boruto 2 Blue Vortex, oke? Have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.